Gini, ada beberapa yang belum nggak kelihatannya. Gini loh, Pak Yai itu diundang kenduren selilitan. Nung dikira ingin rambut metu selilite. Akhirnya dia bali, terus mergo wis ora penak banget selilite. Terus ono pager to maksud mlaku ono pager jadi dicuklek sithik ngono kae dienggo njupuk selilite. Terus bali dia dipikir wong ning apa? Pagar dijupuk sithik tok, jebul itu menghalangi proses beliau di alam barzah, tidak bisa masuk surga mergo tahu jupuk serpian pagar kuwi mau. Gitu loh. Jadi saiki maka beliau mengatakan lho ki ming pagar tak suwek sithik kuwi ora iso mlebu swarga. Nah, saiki kira-kira anggota DPR, menteri loh selilite sak kayu-kayu Kalimantan. Rugal-rugal ya. Artinya di zaman itu orang masih punya perfeksi, orang masih punya prinsip dan kesungguh-sungguhan moral di dalam mempertimbangkan dan melakukan sesuatu. Sekarang kita sudah sampai kepada tingkat permisivisme dan kompromisme yang hampir menghilangkan moralitas dan sebab akibat dunia akhirat itu. Jadi kan kita ini melakukan apa yang sedikit saja dia ada akibat langitnya, kan itu. Sebagaimana Anda melakukan sentuhan pada langit, itu ada efek buminya, kan gitu. Jadi selalu ada kausalitas dan dialektika langit bumi atau dunia akhirat, akhirat dunia, dan seterusnya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu maksud beliau, dan saya senang beliau sekarang sudah lebih maju dari saya. Karena gini, Mas, gini. Aku njaluk sak lagu tapi tak omongi siji tak nyicil siji. Jadi setiap zaman itu punya medan perang masing-masing. Medan perang saya dulu sangat beda dengan medan perang sekarang. Dan Anda tidak bisa mengelak dari medan perang sekarang. Nah, di zaman saya urung ono SMS, urung ono aja meneh SMS. Pager ya urung ono, apa meneh saiki browsing menurut babar pisan. Sehingga saya sampai hari ini berpuasa, saya tidak mau punya akun Facebook, nggak punya Twitter, nggak punya semuanya. Bahwa nama saya ada di etre-etre di mana-mana itu nggak ada masalah. Itu silahkan pakai saja. Saya tidak akan nuntut, saya tidak akan marah, saya tidak akan melakukan apapun. Nggak apa-apa. Gue ini ngelek-elek aku nggak masalah. Gue memanipulasi aku nggak masalah. Itu urusanmu karo Gusti Allah ora karo aku, ya. Jadi aku ora masalah. Sekarang Anda kuliah di tempat di mana persenjataan mutakhir itu Anda kuasai. Kan gitu. Nah, zaman biyen gini, sebelum kita ngomong tingkat-tingkat peperangan, ya, tingkat medan perang, kita nyetil dulu. Kalau zaman Fir'aun, itu yang dibunuh adalah bayi laki-laki. Ya Mas ya? Sekarang yang dibunuh adalah kelelakian. Oke? Jadi dulu ada teknologi persenjataan dari zaman kuno dulu, ada pakai kayu, batu, sampai kemudian bendo, parang, sampai kemudian pedang, dan puncaknya di Jawa adalah keris. Keris sudah tidak hanya material, dia sudah mistis, dia sudah merupakan senjata yang punya resonansi multidimensi. Dia tidak hanya berakibat melukai badan, tapi dia juga bisa memiliki akses-akses yang sifatnya non material. Nah, saya adalah orang yang hidup dari zaman seperti itu. Nah, kalau zaman dulu perang itu adalah memusnahkan orang, membunuh orang, ya. Itu dari perang dunia 1, perang dunia kedua.
Ya, Belanda datang ke sini, Portugis datang ke sini, Jepang datang ke sini, itu semua adalah medan perang fisik. Ya. Nah sekarang ini tidak diperlukan lagi penjajahan seperti zaman Belanda dan Jepang. Sebab yang dijajah pada Anda sekarang bukan fisikmu. Yang akan dibunuh pada Anda bukan kamu sebagai manusia. Yang dibunuh adalah pikiranmu. Yang dibunuh adalah kreativitasmu. Yang dibunuh adalah mentalmu. Yang dibunuh adalah kepercayaan dirimu. Dan relatif sudah berhasil beberapa puluh tahun terakhir ini. Anda kehilangan kepercayaan diri. Anda kehilangan kelelakian. Jolek orang yang tak percaya. Angger kowe wis mlebu mainstream, misalnya kowe jadi penyiar TV, kowe jadi artis yang TV, kowe dalam waktu setahun kowe langsung melambai. Karena di situ betul-betul tidak dipentingkan lagi kelelakian atau keperempuanan. Dia harus mengakses ke kedua-duanya. Dan puncaknya adalah sekarang di berbagai negara sudah diperkenankan perkawinan sejenis, lanang podo lanang. Anggar wedok podo wedok cepok asli cepok asli bayangin we angel tuh ya. Jadi sampai fisik dan materinya pun sudah dihilangkan gendernya, dihilangkan zakarin wa untha kalau di Al-Quran, zakarin wa unthanya. Jadi zakarin wa untha itu bukan mudzakkar wa musanna dan muannas. Quran itu tidak mengatakan aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, tidak ada. Yang ada adalah aku ciptakan kamu menjadi makhluk yang punya unsur kelelakian dan punya unsur keperempuanan. Min zakarin wa untha dibaca bahasa Arabnya. Baru waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Syu'uban wa qabaila itu selama ini ya bangsa dan suku, menurut orang. Itu jenis karakter, genokologi, kecenderungan mental, kategori psikologi, macam-macam. Syu'uban wa qabaila itu macam-macam. Gue misalnya ya, gue konco, gitu, suatu hari gue ning Amerika, gue ono loh ning Amerika itu mirip banget koncomu ning SDM. Meripate itu namanya satu syukun ya. Jadi yang namanya suku Bonogoro itu macam-macam, bukan hanya suku dan bangsa. Ini kalau diperluas, Anda tidak lahir pada hari kelahiran Anda itu dari sopo. Wong wis ngubek-ubek wetenge ibumu, wis marak ke ibumu, mutah-mutah ra karo berarti kowe wis ana waktu kuwi. Maka kamu dianggap lahirmu adalah ketika salah satu sel sperma bapakmu itu dari sekian juta, satu nempel di rahim ibumu, betul kan? Ya. Sel telur. Satu kali bapak meniduri ibu, berapa juta sel telur yang dihasilkan oleh bapak? Miliar. Sekarang siapa yang menentukan satu sel telur untuk nempel di rahim ibu? Apa sing dipilih kuwi kok ora sijine? Padahal ada sekian miliar kemungkinan. Nah, di situ ada sejarah. Di situ ada kenyataan bahwa free will-nya tidak pada bapak dan pada ibu. Free will-nya terletak pada yang di belakang bapak dan ibu. Katakanlah kamu lahir ketika sel telurnya nempel. Ini ya. Aneh sel telurnya gak terima ora aku iki iso nempel ngene iki mergo aku wis tahu perjanjian sadurunge. Karena bapak ibuku ora ketemu ning terminal, ora nempel aku. Nah, berarti ketika bapak ibu ketemu ning terminal kae, kamu sudah lahir. Hakikatnya. Ternyata bapak ibu itu juga diterusin ke belakang. Loh, ning aku ora iso ketemu bapak ning terminal kae. Nek mbah, nek bapakku, jadi mbah meneh. Terus kalau dicari sebenarnya Anda itu sudah lahir sejak Allah bilang kun fayakun, Anda semua sudah lahir aslinya. Nah cuma untuk administrasi, untuk menggampangkan, ya, lahirnya adalah pas cepret, njur kue nangis.
Dan kamu tidak pernah menulis skripsi, kalau di sini tidak usah ya. Kalau di IAIN, apa Usuluddin, gitu ya, apa psikologi itu perlu. Apa sebabnya bayi kok nangis? Nah, itu dijoleki. Sing muruki nangis ki sapa? Apa kok kabeh bayi ora Afrika, ora Namibia, ora Azerbaijan, ora Jawa, ora Madura mesti nangis kabeh. Mbok didoleki. Mbok ana sekali-sekali ya rasa guyu ora masalah, metu. Ora apa-apa. Kalau metu, di bapakku. Jadi betapa ada subjek besar di belakang itu semua kan teman sekalian ya, ada subjek besar. Jadi ini saja kalau kita cari, kita akan mendapatkan kesadaran dan kenikmatan hidup yang luar biasa. Saya tidak akan meneruskan ini secara lebih mendalam, tapi untuk kita ngomong mengenai persenjataan komunikasi yang Anda pelajari ini kan Amikom senjata apa? Sekolah tinggi. Oke, jadi Anda sekarang sudah punya persenjataan yang paling dibutuhkan hari ini dan masa depan. Sementara saya orang tua ini dulu senjatanya bukan itu, dan saya bukan orang yang bisa berperang di zaman ini gitu loh. Sekarang Anda yang harus menggantikan peperangan, dan Anda tidak bisa mengelak dari peperangan itu. Oke. Ini ada kopi, saya kira tidak fair kalau tidak ada. Gitu. Aku itu orang maksud arep merokok orang. Tetapi tidak baik kalau ada orang bersyukur kemudian mengungkapkan rasa syukurnya dengan menyampaikan mantan ketua Muhammadiyah ini, Din Samsu, Din. Jadi nanti saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak punya niat merokok, ya Allah. Tapi kalau aku tidak melakukannya, aku menyakiti hati orang yang memberiku rokok tadi. Ya. Tidak ada niatku untuk mengkonsumsi rokok, ya Allah. Aku tidak ingin apa-apa. Cuman aku tidak akan rela hidupku ini pernah ada 1-2 saat di mana aku ngelake hatine wong dia wangi ngaduk tur tukune mau wis ning kono kae mau. Sadurunge berangkat rene. Tak simpen ning. Oke ya Pak, kita pelan-pelan. Ini ngomong nanti kita akan ini sudah ngomong mengenai yang dibunuh pada Anda, sadari ya. Jangan sampai mentalmu terbunuh, jangan sampai kepercayaan dirimu terbunuh, jangan sampai imanmu terbunuh, jangan sampai semua faktor-faktor uluhiyah, faktor-faktor unsur ketuhanan dalam dirimu. Ini musyrik kan? Ngomong unsur ketuhanan dalam dirimu ini. Tidak apa-apa. Paham ya? Apa yang selain Tuhan yang ada? Loh, iblis itu selain Tuhan, yang bikin iblis ya Pak? Nah iya ya, bodoh ya karo kuwi ya. Posisinya sama, kamu, iblis, saya semua sama. Pohon, binatang semua sama. Yaitu Allah memecah dirinya, kita sebut menciptakan dirinya, terus dia mengambil jarak dari pecahannya itu, terus dia bercinta dengan pecahannya itu kan gitu. Terus yang pecahannya itu terus bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Tapi kalau saya bilang unsur ketuhanan, emang ada yang selain Allah di dalam hidup Anda? Apa ada yang selain Allah dalam hidup ini? Apa yang selain Allah? Selain Allah maksudnya sing dudu Allah ya apa? Tidak ada. Akhirnya udah medeni. Gue balik, gue jauh pidato nih. Gue no Ustaz, tidak ada selain Allah. Berarti sebenarnya aku ini juga maaf.
monggo sembahyang. Insya Allah sembahyang kepada Allah. Masa Allah jeruk, ngombe jeruk ya. Oke, tapi ini semua kan bahasa, ini semua kan retorika, ini semua kan apa namanya komunikasi yang Anda pelajari juga. Oke, nanti kita pelan-pelan, tapi saya minta satu nomor dulu. Ingat soal yang dibunuh bukan wong lanang, sing dibunuh adalah lananganmu, ya. Lananganmu, lanangan itu artinya ya. Apa terus kalau perempuan itu tidak? Nah, ini bahasa Indonesia sih, sorry Pak, aku tetap komanya nih gitu. Nek ana wong ampuh, jujur wong jantan, gitu kan? Terus nek ana wong curang kok betina kamu, nah salah meneh. Jadi nek wong wedok lambang kecurangan gitu, salah meneh. Jadi bahasa tidak sanggup menjelaskan kehidupan, betul nggak? Tidak sanggup. Jadi kalau jantan kayak wong itu, wanita yang pemberani aja disebut jantan, lanang tenang kayak gitu. Iya iya. Jadi ternyata kata itu jangan terlalu dipercaya. Yang harus Anda percaya adalah apa yang disampaikan oleh kata itu. Itu ya Dek ya. Jelas ya? Itu. Jadi jantan betina ini juga maksudnya jelas tapi diskriminatif juga. Itu. Jadi wanita itu juga sebuah dimensi yang luar biasa. Laki-laki juga sebuah dimensi yang luar biasa. Nek arep diterus dia sebenarnya wanita adalah dimensi yang paling tinggi. Karena wanita itu diterusin dia sampai ke puncak kelembutan. Kalau laki-laki sebaliknya. Mana yang lebih menang? Kelembutan apa kelembutan apa kekerasan? Itu ya. Nanti kita cari bareng-bareng. Pedang yang tajam adalah bukan pedang yang bisa memotong pohon itu, tapi ketika ada kapas melayang-layang, pedang itu menebas, kapas itu terbelah tapi tidak bergerak dan tidak berubah arahnya. Itulah pedang yang lembut. Jadi kowe aja wani-wani karo wong wedok, kowe mesti kalah. Kowe mesti kalah. Kowe untuk dadi wong lanang wis jamu iku. Golek oyot apa piye? Terus segala macam ditoleki. Golek gajah. Segala macam wis pokoke. Ngemutake. Nek wong wedok iki ora ono komplek. Wong wedok iki ngene dadi ya. Jadi mereka pendekar yang lebih sakti dari laki-laki. Karena kalau laki-laki harus membuktikan dirinya, dia baru laki-laki. Kalau wanita, dia diem saja, dia tetap wanita. Itulah keagungan. Kan gitu kan? Jadi gue rasa wani-wani karo wong. Luar biasa sebab masa depan orang Indonesia tergantung 4. Sampai sudah punya 2. 1, pastikan anakmu akhlaknya baik. 1. Kalau akhlak berarti belakangnya ada akidah, ada iman, depannya adalah manfaat sosial yang baik. 1, akhlaknya. Sebab apapun yang kamu miliki, keahlian, kepakaran apapun, kalau yang syarat pertama ini tidak dimiliki oleh anak-anak kita, itu tidak ada gunanya, paling akan merusak saja. Nomor 2, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Anda harus dalam tanda petik keras kepada diri Anda, harus berani mendisiplinkan dirimu, dan universitas Anda merangsang disiplin itu, membuat atmosfer supaya Anda punya disiplin dalam diri sendiri. Kalau yang disiplinkan dosenmu mungkin Anda tersinggung, tapi dirimu yang harus mendisiplinkan dirimu sendiri. Saya melakukan sejak kecil. Yang kedua ini, jadi sejak saya sekolah SD, apalagi kemudian di Gontor, di pesantren, itu saya menciptakan syariat hidup sehari-hari saya sendiri. Jadi saya poso dewe, tirakat dewe, membatasi diri sendiri, mendisiplinkan diri saya sendiri, dan itu dalam tanda petik yang membuat saya bisa kemudian memiliki energi.
seperti tidak terbatas, gitu ya. Karena sejak kecil saya militeristik kepada diri saya sendiri, gitu. Ceritanya jauh oke. Tapi pokoknya nomor 2, kalau Anda tidak berani militer kepada dirimu sendiri, kamu juga tidak punya masa depan yang bermanfaat besar bagi bangsa dan agamamu. Nomor 3, Anda harus punya kebiasaan akuntansi, kebiasaan muhasabah, kebiasaan menghitung dirimu dan masa depan bangsamu, umat manusia dan masa depan. Jadi kudu duwe akuntansi. Nek bahasa Islamnya ya muhasabah. Gitu. Jadi mulanya di sini kan sudah ada manajemen komunikasi. Sudah ada teknis komunikasi, apalagi Pak? Betul Pak? Manajemen informatika. Tujuannya adalah komunikasi global dan seterusnya. Jadi manajemen itu kalau bisa tidak hanya manajemen intrinsik atau internal, tapi juga eksternal dan mondial. Artinya jangan lupa polisinya Google beda dengan polisinya Apple misalnya. Itu bagian dari politik manajemen dan manajemen politik. Polisinya Bill Gates beda sama polisinya Steve Jobs. Polisinya Android berbeda sama sekali dengan Apple, antara Play Store dengan apa ya? App Store sama App Store dengan itu harus kita pelajari di sini karena suatu hari Anda akan menjadi pemimpin dari seluruh kemungkinan masa depan itu. Ini yang ketiga, muhasabah. Yang nomor 4, IT. Jangan punya anak, jangan punya lingkungan, jangan punya adik yang tidak bisa mengakses dirinya ke IT. Syukur menguasai IT. Syukur Anda bukan hanya konsumen dari IT, tapi Anda adalah kreator di bidang IT. Sebab selama ini yang disebut teknologi informasi itu, kita menyangka kita ini orang sudah sangat modern, padahal kita ini masih konsumtif. Kita belum menjadi fa'il, kita masih menjadi maf'ul di dalam dunia informatika tadi itu. Sekarang saya tanya, Anda membuat berita atau membaca berita? Dua-duanya. Oke. Berapa persen kamu membuat, berapa persen kamu membaca? Nah, 5% membuat, 95% membaca. Jadi 95% konsumtif, konsumen ya, 5% kreatif. Suatu hari Anda mengendalikan pikiran orang sedunia dan Anda sudah ngerti tekniknya, sudah ngerti caranya, sudah ngerti manajemen manajemen teknologinya, tetapi kita semua belum sampai kepada tingkat di mana kita bisa mengendalikan dunia. Karena kita masih dikendalikan oleh dunia. Kita masih diatur-atur, masih di brainwash. Cara berpikir kita bukan cara berpikir kita, tapi cara berpikir yang kita hasilkan dari mengkonsumsi produksi dari informatika dunia tadi. Jadi papat tadi Mas. Nah, Anda sudah punya 2, yaitu akuntansi dan IT. Nah, tinggal militernya dia Pak, sama akhlaknya dia. Itu 4 itu simpel aja. Kalau udah sekolah enggak apa-apa. Kayak saya enggak sekolah, tapi saya serius ke 4 tadi. Meskipun yang IT saya bodoh. Jadi aku ini handphone lawas nih. Rasa, gimana dia Pak? Apa? Nah, itu barang lawas banget ini. Wis tau ndelok ora? Lawas banget ning kok kowe ora ngerti. Anyar kaya apa nek ora ngerti iki. Aku wanyang lho kaya ngene iki, aku iki entek saka jin Alfred. Ayam ngono apa ora? Gitu tuh kasing iki tenan, banteng apa-apa nek aku ndasmu kene. Untuk masa depannya yang akan kita hadapi adalah peperangan internet dan kecanggihan nih Pak. Nah,
Sedangkan saya hubungan internasional ini lebih ditujukan ke komunikasi, diplomasi, dan negosiasi. Nah, apakah masih bisa nih Cak Nur melalui diskusi, negosiasi, dan diplomasi untuk mengalahkan sing namine Ethernet niku wau? Ada juga beberapa orang yang ingin menjadi di atas dulu agar bisa menguasai dan menjalankan apa yang dipikirannya untuk lebih baik. Ada juga yang mengikuti jalur Rasulullah ketika awal pertama kali berdakwah dari belakang, dari bawah untuk bisa mendoktrin yang lebih baik. Nah, jadi dua pertanyaan itu tadi, diplomasi, negosiasi, apakah masih bisa mengalahkan internet? Terus, apakah lebih baik berusaha menjadi di atas untuk bisa mempengaruhi nopo kados Rasulullah saking belakang dulu? Watan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin dikit aja. Seperti Pak Yanto bilang, IT itu alat. Anda nanti pelaku di dalam hubungan, di diplomasi hubungan internasional. Anda gunakan IT, Anda akan menjadi bintang di IT, Anda menjadi orang yang berpengaruh, orang yang bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, dan bisa melakukan perlawanan terhadap Anda tahu kan di IT itu kan ada yang infiltrasi ke otaknya anak-anak lewat gambar tertentu, simbol tertentu di film-film kartun dan seterusnya. Cara berpikir tentu, jadi itu Anda harus amati betul. Jadi kalau di medan pertama mengerti medan, nomor 2 mengerti cuaca, nomor 4 mengerti kekuatanmu dan persenjataanmu, nomor 3, nomor 4 mengerti kekuatan lawan dan persenjataan lawan, kan gitu. Nah, di wilayah IT itu kan salah satu kekuatanmu, tapi IT juga salah satu ancamanmu, karena kamu sedang berada di medan perang balaghah, di medan perang apa namanya, kata-kata, kalimat, dan strategi karena di hubungan internasional. Di Indonesia kita sangat lemah sampai hari ini soal itu. Padahal kita sebenarnya ahli soal itu. Ya. Jadi gunakan IT sebaik-baiknya malahan. Justru kalau ini, jadi Pak Yanto, jika di biro di tempatnya Kiai Kanjeng itu ada bahan banyak sekali, kami tidak mampu karena tiap hari harus keliling. Kami punya sangat bahan. Jadi kalau kamu di biro, kamu punya banyak bahan. Jadi kita pementasan zaman dulu, omongan saya, audio, video, teks, semua banyak sekali, tapi kita tidak mampu meng-IT-kannya semaksimal yang seharusnya. Sudah ada caknun.com ada, tetapi kita masih punya sangat banyak sekali bahan-bahan yang sebenarnya bisa dipakai untuk membantu mesiu-mesiu dan persenjataan perang IT kita itu. Oke, kira-kira gitu deh. Jadi tidak ada masalah, itu Anda gunakan aja. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, caranya. Kan ini tadi apakah masih bisa melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Nah, terus yang kedua, caranya dari diplomasi negosiasi ini untuk bisa buatan mengungguli. Paling tidak masih bisa mengalahkan doktrin saking internet, Mas. Tidak ada, internet itu cuma alat, Anda tinggal nunggangin internet. Ya Pak, Anda tinggal nunggangin internet. Makanya kuasailah yang Anda tunggangi. Sebelum Anda naik kuda, kudanya akan gini-gini. Tapi kalau Anda sudah kuasai kuda, kuda akan ikut Anda. Itu Mas. Ya, terima kasih. Yang jelas saya bukan ahli di hubungan internasional. Saya ahlinya di hubungan dengan istri saya. Jadi kalau jawabannya salah ya mohon maaf ya. Tetapi yang jelas namanya IT itu kan alat ya. Dan hanya sekedar alat saja seperti kata Cak Nun tadi. Jadi kembali lagi, kalau di dalam komunikasi itu kan ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama biasanya adalah komunikasi itu mengabaikan. Jadi kalau Anda berkomunikasi, lawanmu mengabaikan, pasti sakit hati. Yang nomor 2, kalau pura-pura tidak mendengarkan. Nah, kalau kayak begini, pasti Anda juga masih sakit. Biasanya kalau kita berkomunikasi, kita mendengarkan apa yang kita sukai. Nah, level kita biasanya ada gitu.
Kemudian kalau levelnya Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi dari itu. Yang level keempat itu adalah berkomunikasi dengan fokus lawan bicara. Dalam negosiasi, dalam berkomunikasi, sebetulnya ini yang Anda perlu pelajari. Entah itu internasional maupun yang internal, sama saja ya. Anda harus siapa lawan kita, Anda harus kenali dengan bagus. Mungkin Anda kenal salah satu ahli strategi perang namanya Sun Tzu. Jadi kalau Anda tahu keunggulan kamu apa, kelemahanmu apa, 50% strategi ada di tangan. Kalau dalam bahasa Rasul itu al-quds, ya kan? Qud'ah. Nanti kayak kaca lagi. Kemudian kalau Anda tahu keunggulan lawanmu, tahu kelemahan lawanmu, 50% strategi. Kalau dua-duanya kamu tahu semuanya, keunggulanmu, kelemahanmu, ancaman maupun peluang, maka 100% ada di tangan. Itu yang Anda harus pelajari untuk bisa berkomunikasi, melakukan negosiasi. Kembali lagi pada tingkat keempat tadi. Yang kelima itu adalah kalau engkau memahami perasaan lawan bicara. Itulah Rasul. Komunikasinya sangat tinggi. Suatu saat Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, mengapa engkau mencintai Fatimah daripada aku? Nah, coba. Mungkin kita akan menjawab kalau kita, oh iya, Fatimah anakku. Tetapi Rasul dalam berkomunikasi tidak seperti itu. Karena sudah derajatnya tinggi. Ya kan? Gimana? Kalau kau jadi Rasul ditanya Ali kan gitu, jawabannya gimana? Gimana? Dari sakit. Oh iya kan? Gak tahu kan? Aku juga gak tahu. Ya kan? Ketika seperti ini coba jawabannya. Ini yang Anda harus pelajari. Komunikasi yang levelnya tinggi. Wahai Rasul, mengapa kau lebih mencintai Fatimah daripada aku? Jawabannya Rasul bagus sekali. Wahai Ali, aku memang lebih mencintai Fatimah daripada kamu. Tapi Ali, aku lebih menyayangi kamu daripada Fatimah. Wah, itulah yang Anda harus lakukan dalam diplomasi maupun negosiasi sehingga kayak Rasul. Nah, begitu Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.